Oke, selamat siang. Kembali bersama saya Merita di Weekly Insight hari ini. Sekiranya Tuhan memberkati kita di masa pandemi COVID-19 ini ya. Baik, di per hari ini saya ingin menyampaikan informasi mengenai informasi trading di hari ini. Beberapa hal yang harus diperhatikan di pasar minggu ini. Kalender ekonomi AS cukup ringan untuk apa yang akan menjadi minggu liburan yang dipersingkat dengan angka inflasi harga produsen mendapatkan tagihan teratas. Sementara, angka klaim pengangguran menarik perhatian, lebih dari biasanya setelah kehilangan besar dalam laporan pekerjaan hari Jumat. Komentar oleh pejabat Federal Reserve juga akan menjadi fokus setelah laporan pekerjaan Agustus yang mengecewakan. Pasar saham kemungkinan akan tetap didukung setelah data pekerjaan melemahkan argumen untuk pengurangan jangka pendek. Sementara itu, Bank Sentral Eropa diperkirakan akan memperdebatkan apakah akan mengurangi stimulus pada pertemuan minggu ini dan Cina akan merilis data perdagangan dan inflasi yang diperkirakan akan menggarisbawahi bahwa pemulihan ekonomi nomor 2 di dunia ini kehilangan momentum. Inilah yang Anda perlu ketahui untuk memulai minggu Anda. Pertama, data AS. Data harga produsen hari Jumat untuk Agustus akan menunjukkan bagaimana tekanan inflasi terbentuk setelah data Juli menunjukkan peningkatan tahunan terbesar dalam lebih dari satu dekade. Karena pemulihan ekonomi yang cepat menyebabkan ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan. Sementara The Fed telah mengindikasi bahwa harga yang lebih tinggi kemungkinan akan terbukti untuk sementara. Ada kekhawatiran bahwa tekanan harga terus-menerus dapat mendorong The Fed untuk memudahkan kembali mengembalikan uang lebih cepat dari yang diharapkan. Data klaim pengangguran mingguan Kamis juga akan diawasi ketat setelah Departemen Tenaga Kerja melaporkan Jumat bahwa ekonomi menambah hanya 235.000 pekerja pada Agustus, jauh di bawah perkiraan ekonomi 750.000. Yang kedua, komentar Fed. Pelaku pasar akan mengawasi setiap petunjuk baru tentang pengurangan dari pejabat Fed setelah laporan pekerjaan yang mengecewakan pada hari Jumat. Presiden Fed New York John Williams, Presiden Fed Dallas Robert Kaplan akan berbicara tentang prospek ekonomi pada hari Rabu. Kaplan akan berbicara pada hari Kamis. Presiden Fed Chicago Charles Evans, Presiden Fed Boston Eric Rosenger, dan Presiden Fed Minneapolis Neil pada hari Kamis. 3. Pasar saham. Pasar AS akan ditutup untuk liburan hari buruh pada hari Senin, dan aktivitas dapat tetap tenang karena para pedagang kembali setelah akhir pekan yang panjang. Nasdaq berakhir Jumat di puncak baru, tetapi dua indeks utama lainnya jatuh menyusul laporan pekerjaan yang jauh lebih lemah dari perkiraan yang menimbulkan kekhawatiran tentang laju pemulihan ekonomi, tetapi melemahkan argumen dan pengurangan bulan ini. Yang keempat, pertemuan ECB. ECB bertemu pada hari Kamis dengan latar belakang seruan dari beberapa pembuat kebijakan hawkish untuk memulai memperlambat program stimulus pembelian era aset pandemi mengingat lonjakan inflasi baru-baru ini. Inflasi di kawasan euro telah melonjak level tertinggi 10 tahun sebesar 3%. Pasar mulai bereaksi terhadap potensi inflasi zona euro yang lebih berkelanjutan dan pengurangan stimulus dari ECB. 5. Data Tiongkok. Pada hari Senin, Cina merilis data perdagangan Agustus akan diikuti pada hari Rabu oleh angka inflasi konsumen dan produsen. Juga untuk bulan lalu, aktivitas di sektor jasa Cina merosot ke dalam kontraksi tajam pada bulan Agustus. Menurut survei, swasta memperlambat telah memicu ekspektasi Beijing akan meluncurkan lebih banyak langkah-langkah dukungan untuk merevitalisasi pertumbuhan. Sekian untuk mengenai Weekly Insight di hari ini, saya sampaikan dari Merita. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share mengenai berita per hari ini. Semuanya salam profit untuk di hari ini, semoga sehat selalu.